Mukul ada ya yang kayak emosi masa mukul, main fisik, apa segala macem. Mungkin ada yang sampai mencuri juga kali, nggak tahu deh. ya benar. Gitu. Membunuh. Tapi pasti ada. What? Terus kalau yang satu lagi, yang ada yang kerjain nuntut gitu. Dia coba untuk memuaskan mengisi kekosongannya dengan banyak hal gitu, materi, Hmm. orang orang lain, segala macam kayak gitu. Ya kan. Kalau eh, root cause-nya kan kalau dibilang kan sederhana kan, maksudnya kayak sesederhana kayak kita bilang, oh ya, ya berarti orang ini baik lagi kayak yang kita udah bahas, kayak gambar dirinya belum belum pulih nih, segala macam kayak gitu kan. Ya Ya enggak, gambar dirinya benar. belum pulih. Nah, tapi hal yang menarik juga yang itu benar lah kayak gitu. Dan yang tapi menarik juga yang kita bisa pelajarin eh, di luar konteks, bukan di luar konteks, coba kita ngeliat hal ini nggak dalam relationship, tapi kayak sebagai individu sendiri kayak gitu, betapa bayangin itu adalah kita gitu, kita yang begitu hilangnya, kita emosionalnya terganggu, yang sifat pengennya kayak nyakitin orang lain, atau sifatnya kayak pengen selalu merasa nggak pernah puas, jadi coba cari kepuasan dari eksternal gitu kan. Eh, Kondisi kita yang kayak gitu, eh, terus tiba-tiba satu dan hal, punya pasangan kayak gitu kan, pacaran lah, betapa betapa destruktif banget kan sih yang kayak gitu kan, ya nggak. Hmm, benar. Dan oke lah, itu kita semua ngerti, tapi yang di luar itu, yang menurut gue lebih berguna lagi adalah mungkin sih orang-orang itu juga ada di sekitar kita sih. Nah, yang kayak gini tuh sebenarnya perlu banget ditolong sih, perlu banget ditolong. Makanya secara umum, kalau isu-isu kayak gini itu penting banget sih kita punya punya komunitas yang sehat kayak gitu, yang bisa ngejagain kita, ngedoain kita, ngedukung kita. Apalagi Hmm, ini kita bisa bahas satu topik yang lain lagi sih. Zaman sekarang kayak eh isu dengan emosional kayaknya kurang asik sih bahasanya, tapi isu dengan mental tuh eh, ya banyak banget setuju. kayak gitu. Dan ini bukan, dan masalahnya adalah ini kan intangible gitu, nggak kelihatan. Kalau level baru Ya termanifest keluar gitu. benar. Jadi ya bottom line sih, kesimpulannya secara umum kayak bilang ya, hmm, aware sih sama diri sendiri. Maksudnya kayak gimana kondisi kita, terbuka lah. Harus punya teman sih, jangan sendirian please. Kayak gitu, terbuka Ya sama teman-teman yang bisa ngebantu. Kayak gitu. sama Gue komunitas ya minum kak dulu ya. bentar ya. Yoi, Ya minum dulu bentar ya. hidupnya sehat banget ay. Aus coy, ngomong terus. Gimana? Lanjut lagi. Oke, anyway, belajar sih tadi mengenai utuhnya gambar diri yang sudah pulih dulu, punya tujuan hidup yang benar dulu ya kayak. Nah, yang masalah Iya. adalah bukan hanya emosional, tapi mentalnya harus dibenerin dulu. Yang sedang bermasalah adalah mentalnya orang-orang. Oke, Kak Jo, boleh nggak sih berbagi kesuksesan orang itu adalah dinilai dari bagaimana dia mengawali harinya dan menutup harinya. Kaju mengawali hari dan mengakhiri hari seperti apa? Ya, sebagaimana yang seharusnya kita lakukan lah. Ya, Iya, ya, sorry, sorry. Gak maksudnya kayak gini. Ya, setiap ditanya pasti akan jawab ya, mau mulai. Tapi ya beneran, maksudnya ya, bangun berdoa, saat teduh baca Alkitab, kayak gitu. Serahin satu hari
berserah seutuhnya buat Tuhan. Selesai, eh, sebelum apa hilang tidur gitu, yang mengucap syukur buat satu harian itu. Oke. Nah, oke. Literally. Oke. Siap, luar biasa sih. Kak, untuk tema kita berani menunggu, kenapa kakak berani menunggu, Kak? Apa alasannya kak Gim- yang membuat Gimana berani gimana? menunggu? Putus Sorry, Gio. sudah dengar nggak? Hmm, hmm. Dengar. Oke, tema kita kan berani menunggu. Yo, Apa yang membuat Kak Jo berani menunggu sekian lama, Kak? apa yang apa yang membuat berani menunggu sekian lama? Iya, kan ibaratnya tadi Kak Jo kan, ibaratnya dari banyak teman-teman wanitanya Kak Jo udah ke Australia juga, teman-teman kantor, teman kuliah, teman kerja, teman pelayanan, gitu. Tapi kenapa selama itu gitu? Kakak ibaratnya menunggu untuk waktunya Tuhan gitu. Aku ingat banget Kak Jo pernah bilang begini, tadi di awal juga bilang gini, aku percaya sih ketularan atas jodoh. Bener nggak? Gimana? Sorry. Ya, Gio putus-putus. Putus ya? Iya, ulang-ulang. Dengar nggak? Halo? Sekarang udah. Dengar? Udah. Iya, iya. Oh, Tuhan tolong supaya nggak sinyalnya bagus ya. Kenapa Jo berani menunggu sampai sekarang? Wah, aku juga bingung sih, ya berani aja sih. Gimana ya? eh, iya juga ya, kenapa berani? Masanya nggak takut juga sih, jadi gimana ya? Apa pertanyaannya yang diganti kali ya? Atau gimana ya? Nggak bisa jawab juga, nggak ngerti nih gue gimana cara jawabnya ya. Kayak nggak ada, kenapa berani menunggu? Kan kayak bisa, bisa juga ditanya, kenapa harus nunggu? Kenapa harus nggak berani untuk nunggu? Atau bisa ditanya lagi, kenapa kenapa harus mempermasalahkan soal menunggu? Kayak gitu kan? Ya Ya, nggak sih? ya, Kenapa berani? Ya berani. Kenapa takut? Maksudnya kenapa takut? Kenapa takut? Eh, Aduh, gue nggak ngerti nih jawabnya. Kayak nggak ada konsepnya gitu ntar ya. Nggak mengenal hal ini. Gawat, gue coba untuk proses dulu sebentar. Berani menunggu. Hmm, ya. Kan Kak Jo ketemu nih banyak teman-teman Kak Jo yang kan ada orang gini, masa sih dari semuanya teman cewek lu nggak ada yang lu misalnya yang lu pursue, yang lu maksudnya ajak untuk lebih serius, bangun hubungan yang kayak gitu. Tapi kenapa Kak Jo memang benar-benar sampai sekarang berani gitu menunggu? Apa value atau prinsip yang Kak Jo pegang gitu? Ada tips-tipsnya nggak Kak? Ke situ sih oh, arahnya. Tips-tips apa oh sih gitu. gitu? Iya, Hmm, Kalau soal itu, ya kalau dari awal tadi sih dari kebahas semuanya. Nggak susah-susah banget, tipsnya atau pemahamannya. Pertama kan kayak ya balik kayak ya, tobat dulu kayak gitu. Kita pulih satu, yang kedua ada udah pulih, itu pertama, yang kedua gambar dirinya juga pulih gitu kan. Ya enggak. iya, Yang ketiga, ini berkaitan sama yang kayak pertanyaan-pertanyaan tadi yang bilang, yang sorry apa, oh kalau ada orang tua nanya apa segala macam kayak gini-gini, itu timing season, iya, soal seasonnya kayak gitu. Ini terus ya kan yang keempat juga kayak proses singleness-nya kayak gitu. Jadi kalau ngejalin ini ya, eh gimana bilangnya? Kayak season season untuk kita bisa dapat ngerti seasonnya kan harus
senantiasa sama Tuhan kan, harus dengar-dengaran kan, biar ngerti, ya nggak? Meanwhile, ketika kita menunggu, di situ ada kesempatan untuk kita diproses untuk semakin utuh, ya nggak? Ya, Ya kan? Nah, benar. ngejalanin dengan ngejalanin ini, makanya ya bukan simply, sorry. Ya karena ini yang dilakuin, ya misalnya gue pribadi ngelakuin nih, jadi makanya bingung sih pas ditanya kenapa berani. Kayak konser itu nggak ketemu. Karena bukan soal pertanyaan berani atau nggak berani ya, karena ini ngejalanin sih prosesnya. Nunggu nunggu seasonnya, timingnya satu. Hmm. Ya kan bukan masalah berani nggak berani, emang lagi eh, ya belum seasonnya gitu. Kedua kan ya karena belum ya. Jadi prosesnya belum selesai juga kan. Proses kan nggak pernah selesai gitu. Benar, benar. Su- eh, Ngebantu nggak atau malah makin bingung? Enggak, aku ngebantu sih Kak. Mas aku melihat Kak Jo Hmm. itu bisa melihat musim di mana Kak Jo, oh ini gue udah siap nih. Ini gue masih butuh proses nih. Gue ini butuh uh, buat gue utuh dulu nih gitu. Gue sembari kakak bener-bener menunggu ini, kakak bener-bener maksimalin, kakak kerjain apa yang jadi tujuan hidup Kak Jo. Ya bener-bener ya seperti Kak Jo bilang ya memaksimalkan diri dengan keadaan, dengan kondisi, dengan tanggung jawab seperti itu sih. Iya iya. Jadi Dan baru nggak mau coba-coba. Ada prinsip ya nggak sih ngapain? Kak Jo misalnya sekali sampai menikah atau mungkin apa gitu? Ada punya prinsip nggak, apa yang kakak pegang gitu prinsipnya, value-nya? eh Prinsip kan susah ya dijalanin, makanya prinsipnya satu aja sih, saya ya utuh aja, belajar jadi utuh, jangan banyak-banyak. Ya, Itu sama ini pelit gue baru ingat sih, baru banget. baru ingat sih, dalam proses ini yang paling penting apa ya, gue baru ingat, jujur sama diri sendiri tuh penting banget sih. Oke. Kayak banyak orang muda tuh menipu dirinya sendiri soal perasaannya, soal Nah, ya soal soal perasaannya, eh, soal perasaannya gitu, nggak mau jujur. eh itu penting sih buat proses. Ketika kita jujur sama diri sendiri dan oh, ini bakalan ngebantu nih. Akhirnya gue inget. Mungkin karena udah kebiasaan sih, jadi kayak nggak sadar kalau itu ternyata dulu proses. Sorry sorry. Eh, kan proses abstrak ya. Kalau dalam proses ya, gue juga tahu kali proses kayak gitu. Tapi itu abstrak banget. Lantas gimana? Pertama gini. eh biar 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 prosesnya bisa dijalanin itu ini apa? Pertama jujur sama diri sendiri kayak gitu. oke. Jujur sama diri sendiri. Kalau lu lagi suka sama orang ya akuin aja. Kayak gue suka aja sama dia nih. Kayak gitu. Atau kayak Oke. gue lagi nyari-nyari, lagi pengen coba-coba lihat kira-kira di sekeliling gue ada nggak. Apapun itu eh, harus kita akuin sama diri sendiri. Kayak gitu. Itu yang Oke. pertama. Hmm. Mungkin kedengaran aneh ya, cuman masanya gue lakuin sih. Itu pertama. Yang kedua, apapun itu soal perasaan kita ya. Soal perasaan kita, bawa ke Tuhan. Hmm. Iya, karena apa? Ya kan dia kekasih kita, Oke. lover of my soul, kayak gitu. Ya, Dibanding kita sendiri, dia yang lebih ngerti hati kita sih. benar. Iya, mungkin kedengarannya klise. Oh man, oh iya. Gue jadi inget. Waktu itu gue pernah ada suka gitu, seneng banget. Ya kan. Tapi gue gak ngerti harus ngapain gitu kan. Karena masih, ya nggak tahu. Terus gimana maksudnya? Eh, Gimana dengan kayak bahasa bahasa romansa kan, terus gimana nih dengan perasaan gue, ya enggak? Nah disinilah Ya. gue belajar kayak jujur sama diri sendiri gitu.
ya gue akuin sih, oh, kayak gue punya perasaan dia segala macam kayak gini. Gitu. Sama diri sendiri ya gue akuin. Terus ya udah berdoa ke Tuhan. Tuhan, Oke. gimana nih? Gue nggak ngerti nih. Gue sadar maksudnya kayak diri gue kayak yang fundamental tuh masih banyak yang kurang lah gitu. Soal disiplin, soal tanggung jawab kayak gitu masih kurang. Ngerti banget nih dengan sadarnya pasti belum saat yang tepat untuk memulai hubungan kayak gitu kan. Tapi rasanya, bukan rasanya, tapi pada saat ini juga gue akuin, gue kayak eh, punya perasaan ke orang ini. Gimana Tuhan? Hmm. Tolong dong. Hmm. Gak bisa, nggak bisa nih kalau sendiri ngehandle ini kayak gitu. Ya. Iya, Endingnya gimana tuh kak? begitu. Endingnya gimana? Endingnya ya udah cuma emosional gitu doang. Saat ternyata. Dan yang indah dari situ ya pertama hubungan gak rusak. Lo ya kan karena lo nggak aneh-aneh, nggak salah langkah, nggak melakukan kebodohan. Terus yang ketiga yang paling penting nih justru belajar lebih dewasa kayak gitu. Oke. Oh iya Itu bener di juga ya usia kayak berapa kak Jo? di Itu di usia fase-fase berapa? itu kayak di fase-fase kayak gitu banyak yang kena kena jebakan Batman gitu ya. Pak Itu usia dianya. berapa Nah, kan? di situnya kak. Di situ yang banyak. Sebenarnya anak muda yang salahnya di situ ya kak. Iya kan ya itu umur kayak gue nggak salah umur 25 26 deh gue ya. Oh, oke. Ya, kayak gitu. Nah, banyaknya sebenarnya memang di situ sih ketika mengatasi perasaan yang kadang dia nggak tahu nih perasaan yang muncul dia harus bagaimana gitu. Kalau Kak Jo tadi bilang dia jujur sama diri sendiri bahwa sama Tuhan. Ada nggak misalnya mentoring yang kakak cerita sama mentor kakak? Oh ya ada. Ya itu juga faktor yang penting sih jujur sama. Kalau kita nggak bisa jujur sama diri sendiri gimana mau jujur sama orang? Makanya itu kayak penting banget tuh belajar jujur sama diri sendiri. Habis itu ya, baik lagi kan gue selalu sorry kayak selalu bilang kan untuk penting nih fase-fase bodoh gini untuk dalam komunitas. Kalau sendiri ntar goblok coy. Jangan muter-muter sendiri Benar. ke bawah-bawah kayak gitu. Pusing, galau, ya nggak? Ngeliat hujan, Iya, galau, benar-benar. Benar. kayak begitu. Oke. Ada lagi kak? Ada lagi? Oke, aku mau bagi sharing sedikit sih kak. Uh, buat buat Kak Jo sebagai pria, jikalau misalnya ada wanita yang suka sama pria, sebaiknya uh, sebagai pria itu suka nggak sih sama wanita yang kejar-kejar pria? Karena gini kak, aku ada satu statement kalau misalnya wanita itu adalah benar-benar uh, dia mengizinkan seorang pria yang pursue meskipun si wanita suka gitu. Nah, bagaimana sih sebagai Kak meresponi itu gitu? Kalau buat aku pribadi ya, kalau prinsipnya adalah wanita itu adalah benar-benar menunggu, menanti gitu, bukan dia yang mengejar gitu. Kan banyak nih peran wanita sama nih sama dengan pria gitu. Itu yang sering ketukar-ketukar Kak. Ngerti. Eh, tapi sayangnya sepintar apapun gue ngejawab nggak relevan sih. Gue belum belum ngelewatin fase itu. Oke. Gak apa-apa. Iya, Oke. Berarti aku sharing sih, sharing. Aku yang sharing Kak. Aku iya, ketemu iya. beberapa wanita itu yang benar-benar maksa prianya untuk menikahi wanita itu gitu loh, yang benar-benar kejar supaya uh, duluan kegeeran, ya nggak sih, dimana hubungan itu sebenarnya nggak dimulai dengan hati yang murni, niat yang murni, membangun sebuah kayak persahabatan yang murni. Kalau aku sih memandangnya, jadi buat para wanita-wanita nih,
sebenarnya adalah uh, tujuannya adalah menunggu gitu, bukan bagian wanita untuk misalnya mengejar, menuntut ataupun pursue gitu, tapi tujuan laki-laki gitu sih. Jadi let man be a man, let woman be a woman gitu. Kalau dari akunya sih ya kayak gitu. Itu sih. Karena yang Ripka cerita beberapa waktu yang lalu, dia kenapa sedih sekali melihat para wanita yang dimana terlalu cepat kegeeran, terlalu cepat yang namanya percaya dengan perkataan-perkataan pria, dengan gombalannya pria-pria, dengan apa ya, ketika pria itu mencoba untuk merayunya, mengajaknya gitu. Tapi sebenarnya motivasinya bukan motivasi yang tulus, bukan motivasi yang murni. Nah, bagian wanita harus hati-hati nih di sini gitu, di fase-fase yang benar-benar menunggu ini. Karena apa? Ketika kita benar-benar di pursue sama pria, bagian kita adalah bertanya sama Tuhan. Tanya Tuhan, Tuhan dia siapa gitu loh. Karena kan wanita ini kan Kak menunggu ya. Nah, ketika banyak nih pria yang datang, kita kan perlu cari tahu kehendak Tuhan kan. Kita nggak harus langsung kayak buka hati selebar-lebarnya, ibaratnya ya udahlah gitu ya. Ya aja gitu, takut nggak laku lagi gitu kan. Nah, ibaratnya, nah itu yang akan membuat kayak terluka gitu. Jadi buat wanita, kalau dari aku pribadi, sayangnya Ripka nggak ada ya. Jadi aku setuju sih, maksudnya kita jujur nih sama diri kita sendiri, cari tahu aku bisa nggak ya tunduk sama dia. Karena tantangan wanita adalah tunduk. Tadi aku setuju banget sama Jo di awal itu bilang begini, pria itu bertanggung jawab sebagai bertanggung jawab. Yang director, yang nonton itu bagaimana? Nah, wanita sebagai penolong. Nah, bagaimana wanita bisa tunduk dan pria mengasihi? Jadi, kebanyakan adalah yang salah adalah wanita kebawa perasaan dulu nih. Udah duluan mengasihi, tapi sebenarnya dia belum tanya dirinya sendiri, belum dia make sure sama Tuhan, belum benar-benar dapat konfirmasi seperti itu sih kalau dari aku ya. Jadi itu menghindari yang namanya patah hati di usia dini loh. Kayak gitu sih kalau dari akunya ya, kayak gitu. Jadi ya tantangan pria memang kan katanya kalau suami kasihlah istrimu, ya kan. Nah, banyak pria-pria tuh yang susah mengasihi wanita gitu, dan banyak wanita itu yang susah tunduk sama pria gitu, karena itu Kak, perannya gontang berbeda-beda nih, tertukar. Jadi sebenarnya kalau kita tahu peran masing-masing, wanita seperti apa, pria seperti apa, seharusnya itu bisa work together, maksudnya jalan sama-sama, kerja bareng, kerjasamanya lebih maksimal sih. Itu sih kalau dari aku ya, karena memang wanita benar-benar sebagai korban-korban patah hati yang dimana banyaknya ya sebagai wanita ya seperti itu, dia kebodohannya di fase-fase kebodohannya, dan sebagai pria yang dimana juga di masa-masa kebodohannya juga yang nggak bisa handling, dia punya perasaan. Itu kalau dari aku ya. Mungkin teman-teman ada yang mau tanya nggak? Sudah cukup lama. Atau Kak Jo mau ada kasih mungkin tips, ada kasih value, ada kasih saran, ada kasih prinsip yang mau kita dengar bareng-bareng Kak? Silakan Kak. Enggak, keputusannya tadi yang terakhir, Gio, sorry. Kak Jo mungkin ada kasih saran, tips, value yang pegang, prinsip yang pegang selama masa muda, selama single, yang mau kita, maksudnya yang kita yang bisa Kak bagikan, yang kita bisa terima seperti itu. Silakan Kak. Single, sabar ya, lihat coret-coretannya. Siap. Yang
Tipsnya apa ya? Kalau diinget-inget, eh, satu single-single, sederhananya sih utuh sama Tuhan dulu sih, itu yang paling pertama, ya kan? Kalau ngomongin soal singleness, wih, ntar dulu, sabar. Gua numpang di kamar orang ya, ada tamu nih. Teman-teman ada yang mau nanya nggak? Maafkan ya, kalau misalnya sinyalnya kurang bagus. Masih belum? Dikit lagi, Halo boy. Kak, makasih ya. Udah, Oi. udah di. Kita dikit lagi selesai nih Kak. Ayo Kak. Eh, Pertanyaan tadi apa kayak tips? Ya, tips, saran, value, prinsip. Eh, Tips, saran, value, atau prinsip dalam menjalani singleness. Iya. Aduh, sorry ya sinyalnya putus-putus Aduh, aku jelas banget loh dengarnya. Eh, Tips. Oke, tips apa yang gue lakukan? Eh, tapi kayaknya terlalu nggak terlalu sih. Karena gue laki-laki mungkin lebih relevan sama si laki-laki kali ya. Eh, Iya, nggak apa-apa. Laki-lakinya aja. Yuk, pertama yang paling basic sih belajar bertanggung jawab sih. Ya, belajar bertanggung jawab kayak tadi di awal gue bilang kan kayak, eh, kalau bangun pagi aja nggak bisa gimana mau bangun hubungan gitu kan. Artinya belajar disiplin. Itu disiplin. Ya nggak, disiplin. Iya. Ini kayak nasihat orang tua banget ya, cuman ya masalahnya bener sih. Disiplin. Yang kedua, eh, apa? eh Gimana bilangnya ya? Belajar sih, belajar. Sorry kan, belajar belajar kan general banget. Belajar apa? Eh Belajar kebenaran, apa namanya? Kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kayak gitu. Ya nggak? Kenapa? Realitanya begini. Eh, eh, Kenapa itu penting? Karena zaman ini sekarang kayak berubahnya cepet banget. Kayak gitu. Ya nggak? Terus, Iya. eh, apalagi di era di era sekarang ini, kalau nggak kuat fondasinya diterpa sama dunia inilah. Banyak banget dunia ini coba ngajarin kita hal-hal yang, jelas-jelas bertentangan sama Alkitab, Iya. dalam konteksnya adalah kebenaran firman Tuhan, dan hal-hal yang kalau yang kontras enak lah, gampang gitu. Tapi yang bahaya adalah gini, ketika apa namanya, hal itu abu-abu, nggak gamblang, Hmm. Iya. kayak gitu. Nah, dua hal sederhana aja, disiplin, belajar disiplin, sama terus gali kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Eh, menurut menurut gue kayak ngejalanin aja kayaknya udah susah sih untuk bisa Hmm. setia sama dua hal ini. Kayak kita setia sama dua hal ini aja juga pasti ntar Tuhan pasti ngajarin lah setiap kita juga untuk bisa belajar hal yang lagi. Saya kayak setia dulu sama dua perkara ini. Sering berjalan waktu kita tambah ngerti, tambah tahu, dalam proses ini ntar kita bisa belajar lagi hal yang lain di luar dua hal ini. Dan yang menarik juga dari dua hal ini, kan disiplin kan kayak kebiasaan ya, value ya. Itu kan bisa di-apply di Iya. banyak hal. Itu satu. Yang kedua, terus kayak cari kebenaran firman. Kenapa? Eh, Kenapa gue pilih itu dengan sengaja? Karena kebenaran ini ya balik persatu kayak kita bisa apply ke diri kita sendiri. Ya nggak? Ketika ntar kita dalam relationship juga kita bisa apply itu. Kalau konteksnya juga untuk masa depan yang lebih jauh, saya kalau udah berkeluarga, betul punya anak ya, dasarnya fondasinya itu jelas kayak gitu. Nggak
nggak mungkin lah bisa ngejalanin sesuatu yang bener sehari kejadian tiba-tiba wah sulap superhero gitu, nggak mungkin kayak gitu. Makanya coba aja belajar setia sama dua hal ini, disiplin sama terus cari kebenaran firman Tuhan. Setia sama perkara Wow. kecil dulu. Makanya Kalau udah bisa nih, kalau udah bisa nih setia sama dua hal ini, kayak gitu. Pasti ntar dipercayakan sama perkara yang lebih besar. setuju Setia sih dulu, Kak. Aku setuju. kasih. Disiplin sama terus mencari kebenaran firman Tuhan itu adalah eh, dua hal yang besar bisa dilakuin, tapi itu kayaknya wajib dilakuin gitu supaya itu terhindar yang namanya tadi malapetaka, hati yang hancur, kesalahan, keputusan. Oke, Kak, terakhir tadi kan tipsnya nih. Nah, saran bagi kakak buat wanita-wanita yang sedang dalam penantian, dan saran buat kakak buat pria-pria yang ibaratnya sekarang yang sedang benar-benar berada di fase yang kakak sekarang, yang masih stay dalam berani menunggunya 29 tahun. Benar nggak sih kak? Enggak kedengeran. Dengar nggak? Enggak. Nggak kedengeran. Putus-putus coy. Oh Pelan-pelan. man. Oke, kak, halo, sudah? Putus sih, gue sampai minum nggak apa. Oh, Gak sabar. Mungkin Gio boleh pindah lokasi. Iya. aku kenapa gelap-gelap sih? Ya udahlah, aku pindah keluar sebelum ini berakhir. Teman-teman. Kenapa? Iya, memang di rumah aku sudah sinyal. Oke, Kak Jo, bantu kasih saran buat wanita-wanita yang saat ini sedang dalam penantian, Kak Jo. Kasih saran? Harusnya Rita ya, gue bingung juga sih kasih saran. Gue bisa kasih saran apa? Bisa kasih saran apa? Sabar ya. Gimana? Buat adik-adik perempuan kakak lah, buat ya perempuan-perempuan untuk bagaimana sebenarnya tetap semangat gitu. Bukan malah memilih perempuan. Bukan salah memilih gitu loh. Buat teman-teman perempuan. Oh, iya. Belajar jadi penolong lah. Oke. Belajar menjalankan fungsinya. Gitu. Nah, dimulai dari apa? Nah, lu belajar dan cari itu definisinya. Gue apa itu fungsi penolong? Masih ada yang pengen nonton lu kan nih. Gue cepetin pasien gue nih biar nonton. Danang. Itu kalau buat yang perempuan belajar jadi penolong. Hal pertama yang bisa dilakukan, apa definisi penolong. Terus kalau udah ngerti gimana tuh harusnya sebagai belajar bisa jadi penolong. Kalau ini mungkin sarannya agak abstrak, nggak populer, tapi mungkin belajar dari Roh Kudus. Gimana caranya? Ya udah tanya Roh Kudus. Roh Kudus kan penolong. Ya harusnya berarti fungsinya perempuan sama Roh Kudus tuh apa sejoli gitu. Harusnya berarti perempuan harus belajar peka sama Roh Kudus, ya kan? Ya. Terus apa lagi? Coba lah imajinasikan penolong tuh seharusnya gimana? Kayak gitu. Kalau duduk katanya asli dah. Capek weh duduk seharian duduk nggak apa-apa. Emang kenapa? Terus? Nggak apa-apa. Okay. Udah duduk terus seharian. Itu tadi buat perempuan. Berarti belajar apa ya coy? Gue capek duduk terus. Belajar untuk jadi
jadi penolong. Ntar lu tambah tinggi. Oke, terus apa lagi? Ya udah itu aja kak. Teman-teman ada yang mau tanya nggak? Ini tadi ada katanya kalau wanita itu bangun pagi nih, ya benar sekali sih. Gue lagi bangun habit itu sih. Terus masak, iya. Oke, apalagi nah eh, buat ada pertanyaan lagi nggak? Kita akhiri nih semuanya. Mungkin Kak Danang yang sudah, mohon maaf ya kak ya, cepet-cepetin pasiennya katanya biar nonton. Ya, Oke, ada lagi nggak yang mau ditanya? tinggal telepon. Kita akhirin. Oke deh, kita akhiri deh kak. Ada lagi? Oke, buat aku teman-teman tema ini berani menanti ini adalah menunggu ya, berani menunggu ini adalah tema yang dimana kita melihat nih zaman-zaman sekarang itu aku ada beberapa melayani wanita yang dia sampai hamil di luar nikah, digugurin, kemudian bangun hubungan yang salah. Tahu wanita yang gue deketin itu penolong gimana caranya? Ini bagus banget sih kak. Ini bagus sih. Nah, jadi ini sebenarnya dasar ini seperti itu gitu. Dan tadi kita udah bahas banyak mengenai dasarnya kita itu harus utuh dulu, kemudian kita harus tahu dulu. Lanjutin aja nggak apa, gue sambil mikir tuh. Iya, sambil mikir ya kak ya. Iya, sambil mikir kak. Itu apa tuh? Ada pertanyaan kakak? Ada yang nanya ya? Iya. ada Kak Danang nanya. Wanita yang gue deketin itu penolong gimana caranya gitu. Itu bagus lah, itu boleh nanti dijawab Pak. Nah, dari situ gue baru tahu nih bisa dipencet gini. Sorry. Lanjutin. Iya, jadi teman-teman dari situ sih aku belajar kalau misalnya kenapa sih kita takut untuk menunggu gitu. Kenapa kita harus kayak sebagai momok menunggu, apalagi sebagai wanita nggak masalah menunggu lebih lama daripada salah mengambil keputusan. Karena buat aku pribadi ketika berkeluarga itu adalah tanggung jawab yang baru yang makan lebih gede dibandingkan ketika masa single. Dan buat aku pribadi menang dulu di masa single, menang dalam melawan perasaan, menang dalam benar-benar dealing sama semua pergumulan itu gitu. Jadi memang sudah harus maksimal dulu sih gitu. Ketika sudah maksimal akan ada waktu yang tepat dengan orang yang tepat. Oke, nah Kak Jo udah pengalaman berapa lama? Katanya 29 tahun jomblo. Oke, itu Kak jawabannya. Tahu dari cewek itu penolong gimana caranya Kak? Caranya penting sih Kak. Oh ya penting lah, benar. Dan itu nggak apa namanya, bukan kayak rocket science kayak gitu, nggak sih. Itu praktikal banget. Jadi gimana caranya tahu dia penolong apa enggak? Yang pertama sih gue pasti nggak tahu sih, ya nggak? Ya kan, gue sih kalau gue pasti nggak tahu itu dia bakalan perempuan itu penolong atau bukan buat lo, ya kan? Hal kedua, terus tanya jadi siapa tuh yang bisa ngebantu gitu? Yang bisa ngebantu ya dua, pertama Roh Kudus, kedua diri lu sendiri, kayak gitu. Gimana? Yang praktisnya ya balik lagi kayak yang tadi apa kita bahas kayak di sinilah kenapa kayak jujur sama diri sendiri itu penting, kayak gitu. Kita terbuka sama saya, ada perempuan yang lagi deketin gitu kan, dia karakternya gimana segala macem, kita juga dengan terbuka jujur sama diri kita kayak tanya diri kita kenapa sih, apa sih yang kita suka dari dia, kayak gitu kan. Kayak nggak, apa sih sebenarnya kita suka dari dia, apa yang kita senengin dari dia, karakternya apa yang bagus, apa yang lebihnya dia, kurangnya dia, kita sendiri gimana dengan diri kita gitu, kayak apa yang kita sadari tentang diri kita gitu, kayak kurangnya kita, bagusnya kita, segala macam, ya nggak. Dari situ habis itu ya tanya
Itu satu hal. Hal kedua apa? Cek lagi, misalnya kayak poin yang penting tadi. Poin belum boy. Disuruh Poin yang keluar. penting, kasihan deh. Poin yang penting tadi. Poin yang penting tadi, ini apa namanya? Eh, poin yang penting tadi itu yang kan jujur sama diri sendiri. Oke, oh soal visi kayak gitu. Soal visi kayak gitu. Kalau gini, kita ngerti kalau Tuhan panggil kita untuk ke barat, tapi somehow perempuan yang kita kenal ini dia ke timur, kayak gitu. Pilihannya antara dia yang nggak jalanin rencana Tuhan dalam hidupnya atau kita yang nggak jalanin rencana Tuhan dalam hidup kita, Hmm. kayak gitu. Yang ketiga ya dalam dalam proses itu ya bawa Roh Kudus, maksudnya kayak bawa Roh Kudus, ya, berdoa maksudnya kayak. Ultimate-nya dia yang ngerti, dia yang ngerti. Oke. Dan Dan kenapa diawali dengan jujur sama diri sendiri? Kalau kita mau jujur sama diri sendiri, deal. Ketika Tuhan ngomong ya kita fair gitu. Baik lagi Hmm. soal perasaan susah, kayak gitu. Setuju. Orang bisa jadi Gitu nang, terjawab Danang. Kayaknya Kak Dana udah menikah nih. Saya takutnya udah menikah. Udah gak sih Kak? Belum. nggak tahu deh. Terima kasih semuanya. Ada lagi nggak sebelum kita closing? Jarang-jarang nih gue ditanyain. Ya mau loh ditanyain apa aja. Ya ampun Steve, jamet. Anda semua nikah. Ya mau lah. Oke deh, itu aja kali saya. Yo, Terima kasih buat yang sudah bergabung. Senang banget Kak Jo. Boleh ngobrol-ngobrol. Buat teman-teman semua, terima kasih banyak yang sudah kontribusi. Uh, Karena kenapa nggak nih? itu, Ya, nggak di ada teman mau gue nanya itu nggak lagi apa. nih. Nggak. Ya udah itu aja. Kanes, Tuhan berkati buat Kanes. Semoga tadi katanya mau nikah, ketemu sama si penolong kakak itu yang luar biasa. Kita berdoa supaya lahir generasi pria-pria yang benar-benar dia berani juga menunggu, bertanggung jawab, dia itu dia menemukan panggilan hidupnya seperti itu. Dan ya, Amin. ini pertemuan ataupun virtual chat kita. Tuhan berkati kita semuanya. Makasih Kanes. Makasih. Thank you semuanya. Bye. Bye. Ini gimana keluarnya ya? Oh ini deh.